Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Cecilia, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemirsa, merebaknya wabah penyakit kulit dan kuku di sejumlah kabupaten di Jawa Timur belakangan ini belum berimbas kepada harga hewan ternak di pasaran Banyuwangi. Hingga saat ini harga di tingkat peternak masih terpantau stabil. Aktivitas jual beli ternak masih berlangsung seperti biasa, namun tetap dalam pengawasan. Pemirsa, kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di Jawa Timur hingga saat ini masih menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Tercatat sudah 4 kabupaten yang melaporkan kasus PMK yang menjangkit hewan milik peternak di wilayahnya. Sebagai salah satu sentra peternakan di Jawa Timur, Banyuwangi sendiri masih nihil kasus PMK. Hingga saat ini belum ditemukan kasus PMK yang menjangkit hewan ternak di Banyuwangi. Aktivitas jual beli di sejumlah pasar hewan masih terpantau normal. Meski PMK membayangi ketidakpastian harga pasar, namun dari pantauan harga ternak di pasaran masih cenderung normal. RTH Pasar Hewan Genteng misalnya, salah satu tempat jual beli hewan ternak kambing ini masih beraktivitas normal seperti biasanya. Dari segi harga terpantau normal, tidak ada kenaikan pasar meski wabah PMK terjadi di luar wilayah. Pembeli dari luar Banyuwangi yang biasa membeli hewan di sini tidak terpengaruh isu merebaknya wabah PMK. Secara umum, pasar ini masih membuka layanan jual beli ternak, namun tetap dalam pengawasan. Meskipun masih nihil kasus PMK, selain melakukan pengawasan, pihak pengelola pasar hewan sendiri gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya PMK, terutama dalam menjaga kebersihan kandang dan memberikan asupan vitamin pada ternak. Peternak juga diminta agar segera melapor jika menemui ternaknya terjangkit PMK, agar segera cepat ditangani dan tidak menular ke ternak lainnya. Untuk terkait dengan PMK, Mas, jadi kita memberikan sosialisasi kepada pedagang, terutama dengan kebersihan kandang, itu yang kita sampaikan untuk kandang dibersihkan biar tidak terjangkit. Setahu saya kan kandang ini menjadi sumber barangkali salah satu faktor lah munculnya PMK itu. Jadi kita sampaikan sekalian dengan kita silaturahmi kepada teman-teman pedagang kambing, kita sampaikan untuk menjaga kebersihan kandangnya, ataupun kalau ada ternak yang kelihatannya kurang sehat, mohon untuk tidak dibawa ke pasar. Kelihatannya sampai sekarang masih stabil-stabil saja gitu. Walaupun ini sudah dekat dengan Hari Idul Adha ya, tapi kelihatannya omset jual teman-teman masih stabil, harga juga masih stabil. Kalau harga kisaran katakan yang sudah istilahnya dalam teman-teman pedagang kuel ya, giginya tanggal 2 itu, kalau peduli kambingnya bagus, kisaran harga 3,5 sampai 4 juta. Kalau pasar Genteng 1 ini setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Kalau himbauannya tetap kalau kepada teman-teman pedagang ternak terutama ini khususnya yang ada di pasar Genteng 1, mohon untuk tetap berhati-hati dan waspada terkait dengan adanya PMK, menjaga kebersihan kandang. Kemudian itu tadi seperti saya pernah sosialisasikan kepada teman-teman, kalau memang ada ternak yang kelihatannya kurang sehat, mohon untuk tidak dibawa ke pasar agar tidak lebih meluas lagi, barangkali itu kena PMK. Sementara itu, meski Banyuwangi masih nihil dari penyakit kuku dan mulut yang menjangkit ternak, namun pemerintah tidak ingin lengah dengan terus melakukan pengawasan dan gencar melakukan penyuluhan terkait bahaya PMK. Peternak juga diminta untuk tidak melakukan panic selling yang bisa membuat harga kambing atau sapi jatuh. Mengingat sampai saat ini, kasus tersebut masih terus ditekan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur,
Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, keterbatasan biaya membuat penyandang disabilitas asal Kecamatan Gambiran Banyuwangi ini terpaksa menggunakan anyaman bambu sebagai pengganti kaki palsu. Hal itu dilakukan untuk bisa beraktivitas meski tak bisa berjalan normal seperti biasa. Dengan ide dan kreativitas sendiri, kaki palsu dari anyaman bambu mampu menopang kehidupannya di tengah keterbatasan. Pemirsa, sudah 2 tahun ini Sudoso Lukas, penyandang disabilitas Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, harus berjuang di tengah kerasnya kehidupan. Untuk bertahan hidup saja, pria ini rela menggantungkan hidup pada sebuah anyaman bambu. Bukan dikreasikan untuk dijual, melainkan dijadikan alat untuk berjalan. Beginilah ironi kehidupan yang harus dijalani Lukas di tengah hiruk-pikuk kemajuan ekonomi masyarakat Banyuwangi. Keterbatasan biaya membuat ia terpaksa mengolah bambu menjadi kaki palsu. Ide membuat kaki palsu ia dapatkan dari tontonan televisi. Butuh waktu hingga 15 hari bagi Lukas mengolah anyaman menjadi alat untuk berjalan. Tidak mudah memang, bahkan dari 3 kaki palsu yang dibuatnya, hanya 1 yang bisa dipakai. Itu pun masih jauh dari kata nyaman. Namun apa boleh buat, kaki palsu ini yang bisa Lukas andalkan. Tak nyaman memang, namun karena tak ada lagi kaki palsu bambu ala Lukas ini yang kini jadi solusi. Setahun melampah lah. 1 tahun jalan. Niki malah sing kleru anak kula niki. Kula kan asline manggene enten kelen niku. Nggih. Kula niku mboten sadar. Lah niki Pak RT ngepel anak kula sing enten Kediri. Lah kula mboten sadar niku diput wonten Kediri. Lah asline mboten ngeten ngono. Sae. Lah dugi ngrika niku kula sadar kula lajeng kaget kian. Wong waune teng griya kok enten teng griya ngrika ngoten. Lho terus nek ngak sanjang ngeten. Sampeyan iki lara Pak tak openi ngono. Lho wong aku kae mulih ya wis. Kula waune nggih ngrika pun wangsul to. Lah kok terus dibutuh ngrika malih niku kula niki mboten sadar. Lah sareng ngoten kok niku catu ngoten lho. Kados korowak ngaten. Lah riyen atos nggih gatel ngoten niku kula openi piyambak nggih kula ten beto ten anu kesehatan apa waras nggih pulih malih ngoten. Lah terus akhiripun anak kula niku nyanjang kedah dioperasi ngono. Dipotong. Lha kula mboten asal engkel-engkelan niku kula njaluk wangsul ngriki, nggih dibeto wangsul ngriki. Dugi ngriki tetep terus dioperasi niku dipotong niki. Terus niki sinten sing damel niki Mbah idene? Jenengan nggih. Nggih kali Pak RT anu. Oh, ngoten. Mboten sakit anu. Tapi nggih kedahipun napa kados kancingan ngoten kenceng. Lek niki digapit kenceng nggih saged napa malih lek enten napa sabuke ten pundak ngeten niki sabuk ngoten nika. Sudoso Lukas sendiri harus merelakan kakinya diamputasi lantaran terkena penyakit gatal yang menggerogoti kaki sebelah kanannya. Dan sejak saat itu, ia hanya menjalani hidup dengan terbaring di atas kursi roda. Tak hanya itu, ia harus tinggal di rumah ketua RT setempat karena sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Ia pun kemudian berinisiatif untuk membuat kaki palsu dari bambu dengan bantuan ketua RT yang selama ini telah membantunya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Nggih, kula tasih repot Mbak Ida. Nggih saged cuma kula tasih repot niki. Nggih, coba mengke mawon nggih kula telepon nggih. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Cecilia, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.